Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini Bunda akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 4, kelas 3. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai perkembangbiakan manusia dan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tahukah kalian cara tumbuhan di sekitar kita berkembang biak? Nah, pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif atau secara kawin, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin. Perkembangan vegetatif sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yang dimana proses perkembangbiakan ini yaitu proses kawin tanpa bantuan makhluk hidup lain. Nah, ada beberapa cara tumbuhan berkembang biak dengan vegetatif alami, antara lain yang pertama adalah dengan spora. Nah, spora adalah bintik-bintik hitam yang ada di dalam kotak spora. Nah, nantinya kotak spora ini akan pecah dan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya seperti di atas, yaitu tumbuhan paku, kemudian tumbuhan lumut, dan jamur. Kemudian yang kedua adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Nah, selain sebagai penyimpan cadangan makanan, umbi juga sebagai alat perkembangbiakan. Ada 3 jenis umbi. Yang pertama, umbi lapis, kemudian umbi batang, dan umbi akar. Nah, umbi lapis adalah daerah yang berbentuk lapis-lapis. Nah, nantinya umbi ini akan berakar dan menghasilkan tanaman baru. Contohnya seperti bawang merah di gambar. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi batang dimiliki oleh tanaman yang batangnya bisa membesar dan berisi. Contohnya seperti tanaman kentang, kemudian tanaman ubi, dan lain-lain. Kemudian umbi yang ketiga yaitu umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah akar yang membesar dan isinya adalah cadangan makanan. Contohnya seperti wortel, singkong, dan lain-lain. Kemudian vegetatif alami yang selanjutnya adalah tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya dan dapat muncul di akar yang disebut tunas akar, muncul di batang yang disebut tunas batang, dan muncul di daun yang disebut tunas daun. Nah, ini salah satu contoh tunas akar, yaitu tumbuhan pohon pisang. Nah, contoh lainnya ada bambu, itu merupakan tunas batang, cocor bebek merupakan tunas daun, pohon cemara merupakan tunas batang. Nah, vegetatif alami selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Nah, jika ruas tanaman pada tanaman ini menyentuh tanah, akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya seperti tanaman stroberi, rumput teki, dan arbei. Pembahasan selanjutnya adalah rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Contohnya seperti jahe,
lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Nah, vegetatif alamiah selanjutnya yaitu biji. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui bagian-bagian biji. Yang pertama, selimut biji. Nah, selimut biji ini gunanya untuk melindungi biji. Kalian lihat gambar. Kemudian, yang kedua adalah kotyledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kalian lihat di gambar ya, bagiannya ada di mana. Kemudian, yang ketiga adalah embrio. Jadi di embrio ini nanti akan muncul calon tanaman baru. Kalian lihat ada di kuning-kuning itu, nah itu merupakan calon tanaman baru. Nah, sekarang kita lihat daur hidup dari tanaman yang menggunakan vegetatif alami biji. Contohnya seperti semangka, mangga, pepaya, jambu, rambutan, dan lain-lain. Nah, kita contohkan perkembangbiakan daur hidup semangka. Dimulai dari biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, dari tanaman muda menjadi bunga tanaman, kemudian bunga semangka ya ini. Kemudian dari bunga semangka dia menjadi semangka, dan dari semangka nanti akan menghasilkan biji lagi dan siklusnya terus-menerus berulang. Nah, pembahasan selanjutnya adalah vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini adalah buatan ini adalah perkembangbiakan yang membutuhkan makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah stek. Kita lihat videonya sama-sama ya. Nah, stek pertama, potonglah batang pohon. Nah, misalnya kita menggunakan pohon pisingkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. Nanti bagian ini akan berkembang menjadi tanaman baru. Kemudian vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu mencangkok. Kita simak videonya. Nah, mencangkok ini dengan pertama-tama kupas kulitnya dan kambiumnya. Jadi kita kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Nah, setelah itu diikat dengan tali. Kemudian siramlah bagian tersebut. Kita tunggu sampai muncul tunas dan itu berarti akan menjadi tanaman baru. Kemudian vegetatif buatan yang selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Nah, kita lihat videonya ya. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Nah, kita sayat kulitnya, kemudian kita ambil mata tunas tumbuhan lain. Dipotong sebesar irisan yang pertama. Kemudian mata tunas ditempelkan di irisan yang tadi. Diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. Berarti kalau tunas sudah tumbuh akan muncul tanaman baru. Kemudian vegetatif yang selanjutnya adalah menganten atau menyambung. Nah, yang pertama potong bagian. Kita lihat di videonya, potong bagian batang dari tumbuhan satu, kita potong. Nah, lalu potong bagian batang dari tumbuhan dua. Nah, setelah itu gabungkan kedua tanaman tersebut, kemudian ikatlah keduanya. Nah, kita tunggu sampai menjadi tanaman baru. Kemudian vegetatif buatan yang selanjutnya adalah merunduk. Kita simak videonya ya. Nah, pertama, rundukkan cabang tumbuhan pada tanah.
tanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Nah, kita akan menunggu sampai tanaman itu menjadi tanaman baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sebelum kita membahas perkembangbiakan generatif, kita lihat dulu bagian-bagian bunga ya. Nah, bagian bunga ini terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kemudian bagaimana perkembangbiakan generatif itu? Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara alami. Jadi dia secara alami kawin dari bunga yang satu dengan bunga yang lain atau ada di dalam satu bunga. Nah, perkembangbiakan generatif ini kita lihat ya. Perkembangbiakan generatif ini terdiri dari serbuk sari yang ada di benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua dengan kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, nantinya benang sari akan jatuh ke kepala putik. Nah, benang sari yang jatuh ke kepala putik disebut serbuk sari. Kemudian serbuk sarinya ini akan jatuh di bakal biji. Nah, setelah jatuh di bakal biji ini, nantinya yang akan menjadi biji. Bijinya akan menjadi tanaman baru. Nah, itu adalah perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, ya sekian penjelasan dari Bunda. Dipelajari lagi di bukunya, dibaca-baca lagi di bukunya. Sekian dari Bunda, terima kasih. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.